Hai hai semua, halo Sobat Ceblak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Yuhu, di minggu pagi ini, minggu pagi ceria yang terang benderang, pastinya Ceblak Suweng akan selalu menemani kalian di setiap hari-hari gitu ya, untuk selalu bisa update tentang kabar terbaru politik di Indonesia pastinya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang baru banget menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami hanya untuk Anda. Oke, kali ini Ceblak Suweng punya kabar terbaru ya, dimana ada kabar terhot. Bapak Anies Baswedan kembali membuat heboh kancah perpolitikan. Gimana tidak? Kemarin-kemarin diketahui bahwa Anies Baswedan ini menyebut ada Menko secara terang-terangan yang berbicara tentang perubahan konstitusi. Jadi menurut Anies Baswedan ini ada menteri yang akan melakukan perubahan konstitusi di Indonesia. Dan itu pun disampaikan di hadapan publik secara terbuka. Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun, tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya, kata Anies dalam pemaparannya di Ancol, Jakarta Utara. Anies pun mengajak bahwa agar semua pihak ini yang komit dengan demokrasi untuk lebih lantang menyuarakan tentang pendapatnya. Anies pun menyinggung ada sosok Menko yang justru bicara ingin mengubah konstitusi. Kita tidak pernah ya membayangkan bahwa ada petinggi yang akan menyatakan mari kita ubah konstitusi. Gak pernah kan kita bayangkan. Kalaupun ada, itu pasti pertemuan ruang-ruang tertutup bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu gak akan pernah terbayang, tutur Anies. Kok ada ya tapi orang yang berada dalam posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung, sambung Anies. Nah, jadi pernyataan inilah yang membuat kontroversial dari beberapa pihak. Tak terkecuali juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi atau Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, yaitu Jody Mahardi, yang akhirnya merespon tentang pernyataan Anies tersebut dengan gaya satire. Dia menyindir bahwa Anies ini sedang melontarkan teka-teki. Ya, ini kan teka-teki ya yang harus bangsa Indonesia pecahkan bersama, kata Jody pada Sabtu 18 Maret 2023. Jody pun menyebut yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukan teka-teki, melainkan keberlanjutan dan kejelasan. Kedepan yang Indonesia butuhkan itu adalah keberlanjutan ya, bukan hanya teka-teki, ujar Jody. Jody juga menjawab saran Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali yang menyarankan googling siapa Menko yang coba ubah konstitusi. Di sini Jody mengaku tidak menemukan jawaban tersebut di Google. Di Google juga tidak ada kok Menko yang bilang mau ubah konstitusi, ucap Jody. Jadi gimana? Kalian penasaran mau googling juga? Silakan coba kalian googling seperti saran dari Waketum Nasdem Ahmad Ali. Kalau kalian penasaran siapa nih Menko yang coba ubah konstitusi. Namun tak hanya dari juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi atau Marinvest Luhut Binsar Panjaitan ya yang merespon tentang pernyataan Anies Baswedan terkait dengan Menko yang mencoba merubah konstitusi. Di sini ada Ketua MPR RI yaitu Bambang Susatyo yang juga ikut menyentil pernyataan Anies Baswedan tersebut. Pria yang akrab disapa Bamsud itu pun mengatakan bahwa mengubah konstitusi itu adalah kewenangan dari MPR dan hal itu juga bukanlah persoalan yang mudah untuk direalisasikan. Mengubah konstitusi adalah kewenangan MPR dan dilakukan sesuai mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi itu sendiri. Pelaksanaan amandemen UUD 1945 bukanlah persoalan mudah, kata Bamsud pada Sabtu 18 Maret 2023. Jadi ini berbarengan dengan pernyataan dari Menko Marinvest ya, jubirnya.
Menurut Bamsud bahwa pasal 37 UUD 45 sudah jelas menyebutkan bahwa usul perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945 dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Dan setiap usul perubahan tersebut, pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah dan beserta alasannya kenapa bagian itu dirubah. Tutur Bamsud. Jadi di sini Bamsud menjelaskan bahwa kalaupun ada perubahan konstitusi gitu ya, tidak semudah membalikkan tangan karena harus ada persetujuan dan persyaratan yang berlaku sesuai dengan pasal-pasal dalam UUD 1945. Nah, itu adalah respon ya dari berbagai pihak mengenai pernyataan Anies Baswedan yang menyatakan bahwa ada Menko nih yang secara terang-terangan ingin merubah konstitusi. Namun tidak hanya pernyataan Anies saja yang bikin heboh di kancah perpolitikan ya, tapi juga kunjungannya di Masjid Al-Akbar Surabaya kemarin nih. Di sini bikin heboh lagi karena apa? Karena Bawaslu dari Kota Surabaya mengirimkan SMS blast yang menyoroti aktivitas Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya kemarin. Di sini Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan duduk persoalan ya terkait SMS blast ini dan membenarkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan surat terkait dengan kehadiran Anies Baswedan. Namun hal itu hanya menjelaskan pengaturan di dalam PKPU terkait kampanye saja dengan tidak menyimpulkan apapun, kata Bagja pada Sabtu 18 Maret 2023. Bagja menyampaikan itu usai mengecek ke Bawaslu Jatim ya soal SMS blast yang menyoroti aktivitas Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar kemarin. Di situ Bagja menjelaskan itu berdasarkan penjelasan dari Bawaslu Jatim ya. Dan lebih lanjut Bagja juga mengatakan surat imbauan itu memang dibuat sebagai upaya pencegahan. Ya, dia menyebut bahwa Bawaslu juga memperingatkan ini kepada takmir masjid terkait dengan giat Anies Baswedan. Jadi intinya SMS blast itu tuh tertanggal 13 Maret 2023 dan melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu. SMS itu pun diterima oleh sejumlah warga saat Anies berkunjung ke Masjid Al-Akbar Surabaya kemarin. Jadi baru berkunjung gitu ya sudah ada SMS blast kepada beberapa warga di situ ya. Dan yang semua isinya itu intinya melarang aktivitas politik di sana gitu. Waduh, sepertinya banyak sekali kehebohan dari Bapak Anies Baswedan di kancah perpolitikan untuk minggu ini ya. Silahkan tulis di kolom komentar gimana nih pendapat kalian tentang hal ini. Dan jangan lupa LKS like, comment, share. Sampai ketemu di video selanjutnya.